Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Yudin, Ustadz Fadlan, Mas Wahyu Noviat, dan teman-teman sekalian yang Allah muliakan. Baru saja kita dengarkan azan. Pernah kita bersama, jadi sekalian Allah muliakan, saat seorang Bung Tomo pernah mengatakan, seandainya saya nggak menemukan kata Allahu Akbar, saya nggak tahu bagaimana menyemangati bangsa ini untuk merdeka. Saya meyakini kata ini disampaikan oleh seorang santri pastinya. Paling tidak dia hidup bersama dengan para santri yang menemukan kata Allahu Akbar ini. Pada waktu seorang Jenderal Sudirman mengatakan bahwa hidup saya sudah saya wakafkan di saya dan jiwa saya untuk kemerdekaan bangsa ini. Beliau tidak pernah lepas dari wudunya. Maka saya yakin betul beliau seorang santri. Pada waktu banyak orang-orang yang bergerak, pemimpin bangsa ini, orang-orang yang telah membangun bangsa ini, selalu mulai dengan sebuah hal-hal penting dalam hidupnya, memulai dengan hubungan dengan Allah. Maka saya yakin betul semuanya adalah para santri. Jadi saya sepakat pada waktu Pak Yudi Ustadz Fadlan mengatakan bahwa santri ini penopang bangsa ini. Dia yang telah membangun bangsa ini. Sejarah telah mencatat itu. Bahkan pada waktu membincang Pancasila, yang membincang para santri, yang membincang bangsa ini semuanya santri. Puncak dari segalanya adalah pada waktu tanggal 22 Oktober 1945, langsung dalam komando Kiai Haji Hashim Asy'ari yang waktu itu sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama sekaligus sebagai Ketua Dewan Syuro Masyumi, beliau mengatakan tentang resolusi jihad untuk melawan penjajahan menuju Indonesia merdeka. Hari ini kita memperingati apa? Apa yang kita peringati dari hari santri ini? Apakah kita hanya mengatakan ucapan selamat pada hari santri tanpa makna, tanpa ruh, tanpa sebuah maksud penting, tanpa inspirasi untuk bangsa ini? Tentu tidak. Senyumnya kita memperingati hari santri nasional bukannya sekedar memperingati sebuah kejadian saja, tapi kita ingin mendapatkan satu inspirasi besar, intisari dari sebuah kehidupan, sebuah entitas penting bangsa ini bernama santri dan pesantren. Yang saya yakin betul, Pak Yudin dan Ustadz Fadlan sudah mengatakan, beberapa pesantren saat ini pesantren modern. Kenapa harus ada pesantren yang atau sekolah-sekolah Islam terpadu yang menghina, boarding mengatakan? Saya yakin betul, karena mereka sedang tidak mendidik anak-anak tidak hanya sekedar pinter ilmu, tidak hanya sekedar mereka memahami tentang bagaimana membaca atau melantunkan Al-Quran, tapi mereka sedang belajar tentang sebuah kehidupan yang pernah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini lewat sebuah instrumen pendidikan bernama pesantren. Ingin menyerap itu, ingin mendapatkan esensi-esensinya, ingin mendapatkan sebuah ruh dari pergerakan pesantren dan menciptakan sebuah generasi hebat ke depan. Kita hanya yakin betul bahwa orang-orang hebat itu tercipta dari sebuah tempat yang hebat, dan itu bernama pesantren, dan entitas pentingnya bernama santri. Maka hari ini kita memperingati itu, Hari Santri Nasional. Momentumnya sangat luar biasa. Maka hari ini aksi cepat tanggap tidak ingin seperti banyak orang memperingati hari santri dengan sebuah ucapan-ucapan selamat saja. Kita ingin menengok relawan-relawan di seluruh Indonesia bergerak, mendatangi para pesantren. Kita silaturahim, kita persaudarakan para relawan, kita persaudarakan para semua aksi cepat tanggap ACT di semua wilayah ke pesantren. Kami yakin betul umat ini berkumpul di sana. Orang-orang yang mampu hadir di pesantren yang mampu keluarkan puluhan juta untuk anak-anaknya di pesantren. Orang-orang yang tidak mampu gandeng tangan anaknya, antar anak-anaknya untuk datang ke pesantren. Titipkan kepada para guru, titipkan kepada para ustadz, titipkan mereka dengan uang seberapa. Bahkan dia tidak sampai bawa uang, titipkan dengan berasnya. Dia berpesan kepada para ustadznya supaya anak-anaknya ke depan menjadi pemimpin orang-orang beriman, pemimpin orang-orang bertakwa, pemimpin dari orang-orang hebat yang akan membangun bangsa ini. Para kiai orang-orang ikhlas, yang mereka juga tidak beruang, mereka juga tidak punya harta-harta besar. Menerima anak-anak ini hanya berharap siang malam mendampingi mereka. Suatu saat nanti anak-anak ini akan mengangkat tangannya ke langit, akan meminta, akan mengetuk pintu langit untuk minta kepada Allah untuk keberkahan bangsa ini. Mereka yang membuat langit Indonesia itu gemuruh dengan Al-Quran, mereka yang membuat gemuruh bangsa ini, mereka yang mendoakan bangsa ini. Kita mungkin beberapa kali mengalami kesulitan hidup. Bangsa ini pernah terancam mungkin sedikit hampir ada perpecahan. Kenapa kemudian dimudahkan untuk saling memaafkan? Kemudian dimudahkan untuk saling bersatu?
Saya yakin ada tangan-tangan yang setiap malam mengangkat tangannya ke Allah ke langit untuk meminta Allah berikan keberkahan kepada bangsa ini. Dan saya yakin betul, sebagian besar mereka adalah orang-orang sujud, mereka orang-orang ikhlas yang ada di pesantren. Itulah para santri. Maka hari ini saya nggak kuat menahan air mata pada waktu santri-santri itu hanya sehari, Pak. Anak-anak yang harus belajar jam 3 malam harus bangun, qiyamul lail, sujud dalam panjangnya, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu ini, mempelajari kehidupan. Mereka yang mengangkat tangannya menopang kemarahan Allah, menopang kemarahan para malaikat. Mereka yang meminta dengan tangisnya untuk keberkahan bangsa ini harus hidup dengan apa adanya. Bagaimana kita menitipkan keberkahan bangsa ini? Kita menitipkan keselamatan bangsa ini pada orang-orang yang tangannya ringgit mengangkat tangan ke langit dengan tangisnya. Bagaimana kita akan menitipkan bangsa ini ke depan dengan anak-anak yang dididik oleh orang tuanya tanpa bekal yang cukup? 100.000 mungkin bagi kita sekali makan selesai. Tapi bagi anak-anak santri mendapatkan 7 kilo dan bisa hidup untuk 1 bulan. Sekali makan piring-piring kita bisa untuk hidup mereka satu bulan. Seandainya kita sisihkan 1 anak yang kita titipkan ke pesantren dan kita anugerahkan dari 1 anak ini boleh sisihkan harta kita untuk santri. Jangan-jangan yang menjadikan anak-anak kita semua bangsa Indonesia, para dermawan, para sahabat dermawan, yang anak-anak kita kemudian berbakti pada orang tuanya, mudah mempelajari ilmu, mudah menyerap menghafal Al-Quran, mempelajari banyak hal tentang ilmu kesolehan mereka. Jangan-jangan bukan karena titipan orang tuanya, karena anak-anak yang mereka bantu di pesantren yang mengangkat tangannya pada langit. Maka tatkala Bapak Ibu sekalian para dermawan, sisihkan hartanya untuk mereka yang ada di pesantren. Para santri-santri ini, kalaupun ternyata mereka para penghafal Al-Quran, Allah akan berikan padanya mahkota cahaya. Jangan kaget nanti di akhirat. Bapak Ibu berikan makanan kepada 5-10 santri, mereka akan berebut di akhirat nanti memberikan mahkota cahaya. Memberikan mahkota cahaya. Kalau mereka akan berikan mahkota cahaya, kita bingung bagaimana kita akan masuk surga tanpa hisab, berkumpul dengan para orang soleh. Pada waktu mereka akan ditanteng, diajak oleh orang-orang santri ini masuk surga tanpa hisab. Hadirin sekalian para sahabat dermawan, Gerakan Indonesia Dermawan kembali menemukan momentumnya. Sebelumnya momentumnya asap, bencana asap kita bantu. Gerakan semua umat membantu. Kemudian Wamena, semua umat membantu untuk Wamena. Hari ini kita masih tangani juga korban gempa di Ambon, Maluku. Semua umat bergerak, gerakan dermawannya bergerak. Dan hari ini kita mengingat sebuah sejarah besar, Hari Santri Nasional. Resolusi jihad yang diberikan oleh para santri di bawah para ulama yang hari ini berkumpul di pesantren. Maka hari ini sangat layak betul kita apresiasi aksi cepat tanggap dan semua gerakan para dermawan. Kita akan kembali ke pesantren, kita akan kembali mereka sayangi mereka, berikan bantuan kepada mereka untuk mereka bisa kuat fisiknya, kuat pikirannya, kuat imannya untuk memberikan inspirasi, menopang bangsa ini. Dan kita akan titipkan keberkahan keselamatan bangsa ini kepada tangan-tangan mereka, pada doa-doa mereka. Maka insya Allah gerakan berisi beras untuk santri Indonesia akan menjadi momentum awal kita akan persaudarakan setiap kita para dermawan dengan para pesantren. Setelah itu kita mengetahui, semoga berikutnya para kiainya kita akan muliakan, tempatnya kita bangun, supaya nanti di tangan-tangan para santri, di tangan para ulama, tangannya mengangkat kepada langit, Allah ridhoi kita, Allah berkahi bangsa ini sebagai baldatun thayyibatan wa ardhun ghafur. Ini sebagai spirit buat kita, dan insya Allah bergeraknya kita semuanya para sahabat dermawan, sisihkan sebagian harta kita, mereka yang di pesantren, yang di masjid, yuk kita mulai. Pesantren di masjid, pesantren yang kaya kita bantu, pesantren yang membutuhkan. Masjid-masjid besar kita bantu. Masjid-masjid yang ada di pesantren yang mungkin tempatnya tidak layak, tapi di sana ada orang-orang sujud yang ikhlas setiap malam mereka mendoakan kita semuanya. Maka insya Allah anak-anak itu insya Allah ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Dan di otaknya, di darahnya, di tubuhnya mengalir semuanya bantuan dari para sahabat dermawan. Ini saja bagian dari spirit Indonesia Dermawan, dan kita ajak semuanya menjadi bagian dari kebangkitan bangsa ini dengan memuliakan para santri dan para pesantren lewat gerakan berisi beras untuk santri Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.